Latar belakang lahirnya sastra angkatan 1970-an. Sastra Indonesia pada dasawarsa 1970-an mengalami fase transformasi penting yang ditandai dengan lahirnya bentuk-bentuk baru dalam ekspresi artistik dan estetika. Lahirnya sastra angkatan 1970-an bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari akumulasi kondisi sosial politik, kebudayaan, serta semangat pembaruan yang muncul dari para sastrawan muda saat itu. Adapun latar belakang yang utama yang melahirkan angkatan ini adalah sebagai berikut. Kondisi sosial dan politik pasca Orde Lama merupakan salah satu latar belakang utama yang melahirkan angkatan 1970-an. Runtuhnya Orde Lama pada 1965 dan berdirinya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto membawa perubahan besar dalam tatanan sosial politik Indonesia. Setelah peristiwa G30 SPKI, terjadi gelombang penumpasan terhadap simpatisan dan tokoh Partai Komunis Indonesia, termasuk kalangan seniman dan kebudayawan yang bergabung dalam Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Pemerintahan Orde Baru menerapkan pengawasan ketat terhadap karya seni dan kebudayaan dan membatasi kebebasan berekspresi. Dalam iklim represif seperti ini, para sastrawan muda tidak lagi menempuh jalur konfrontatif secara langsung sebagaimana generasi sebelumnya, melainkan menyalurkan kegelisahan sosial politik mereka melalui ekspresif, simbolik, metaforsis, dan eksistensial dalam karya sastra. Kebosanan terhadap gaya lama juga merupakan latar belakang utama yang melahirkan angkatan 1970-an ini. Sastrawan angkatan 1970-an muncul sebagai respon terhadap dominasi karya sastra angkatan 45 dan angkatan 66. Karya-karya dari generasi sebelumnya dianggap terlalu formal, kaku, dan syarat muatan politis, sehingga tidak lagi relevan dengan semangat zaman yang dihadapi para penulis muda. Generasi ini menginginkan sastra yang lebih subjektif, bebas, dan eksperimental, baik dari segi isi maupun bentuk. Mereka menolak sastra sebagai alat propaganda dan mulai mengeksplorasi bahasa, bentuk, dan tema-tema yang lebih intim dan reflektif. Sastra menjadi ruang perenungan personal, bukan media agitasi. Belakang utama yang berikutnya adalah pengaruh sastra dan filsafat Barat. Keterbukaan terhadap dunia luar, khususnya melalui terjemahan karya-karya asing, turut memengaruhi cara pandang dan penciptaan oleh para sastrawan. Mereka terinspirasi oleh eksistensialisme, surrealisme, dan absurd, juga puisi bebas Amerika Latin dan Eropa Timur. Eksistensialisme seperti pemikiran Jean-Paul Sartre dan Albert Camus memberi warna pada tema keterasingan, absurditas, pencarian makna, dan kebebasan individu. Yang surrealisme dan absurd seperti karya Franz Kafka dan Samuel Beckett menjadi contoh bagaimana struktur narasi bisa dibentuk dengan cara yang tidak linear dan penuh simbolisme. Untuk puisi bebas Amerika Latin dan Eropa Timur, mendorong lahirnya gaya puisi eksperimental dan pemanfaatan bahasa yang lebih cair serta tidak baku. Pengaruh ini terasa kuat pada karya Iwan Simantrupang, Sutarji Kalzumbahri, dan Danarto yang melampaui batas-batas konvensional dalam sastra Indonesia. Untuk yang selanjutnya, latar belakang pencarian identitas dan eksplorasi estetika. Berbeda dari angkatan sebelumnya yang banyak berbicara tentang revolusi dan nasionalisme, sastra angkatan 1970-an menampilkan eksplorasi yang mendalam terhadap psikologi individu, spiritualitas, dan mimpi-mimpi manusia. Tema yang diangkat lebih bersifat eksistensial dan introspektif tentang kesepian, keterasingan, konflik batin, juga pencarian jati diri, dan mengandung simbolisme religius, budaya lokal, juga nuansa mistis.
Dalam hal ini, sastra menjadi media kontemplatif, bukan sekedar wadah menyuarakan kepentingan kolektif. Untuk yang berikutnya yaitu tumbuhnya forum alternatif dan penerbitan independen. Seperti lahirnya penerbitan Pustaka Jaya, Yayasan Obor, serta kelahiran majalah Horizon, memberikan panggung bagi karya-karya eksperimental yang tidak mendapat tempat di media arus utama. Forum-forum ini menjadi media alternatif bagi penulis muda untuk menyuarakan gagasan estetik dan pemikiran mereka yang lebih berani dan inovatif. Majalah Horizon bahkan menjadi ikon penting dalam menyuarakan puisi-puisi konkret, puisi mantra, dan cerpen absurd yang melampaui pakem sastra lama. Pada tahun 1970 terdapat pengadilan H.B. Jasin atas cerpen Langit Makin Mendung. H.B. Jasin merupakan tokoh penting sastra Indonesia yang diadili karena majalah sastra yang dipimpinnya membuat cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin yang dianggap menghina agama Islam. Cerpen tersebut sempat diterbitkan pada tahun 1968 dan kemudian dilarang beredar. Peristiwa ini memicu perdebatan luas mengenai kebebasan berekspresi, batas kreativitas sastra, dan sensitivitas agama. Jasin dijatuhi hukuman percobaan. Peristiwa ini menjadi momen reflektif bagi hubungan antara sastra dan ideologi di Indonesia. Pada tahun 1973, kredo puisi Sutarji Kol Sumbahri dan aliran Rawamangun. Sutarji Kol Sumbahri memperkenalkan kredo puisinya yang menekankan pembebasan kata-kata dan mengembalikan puisi pada hakikat mantra. Pandangan revolusioner ini mengubah cara pandang terhadap puisi Indonesia. Muncul juga aliran Rawamangun yang dikaitkan dengan pemikiran M.S. Hutagalung yang menyoroti arah baru puisi modern Indonesia. Pada tahun 1974, terdapat pengadilan dan jawaban atas pengadilan puisi. Pengadilan puisi digelar di Universitas Parahyangan, Bandung. Puisi Indonesia dianggap tidak sehat dan kehilangan arah. Slamet Sukirnanto membacakan dakwaan terhadap puisi saat itu, menjadikan forum ini sebagai panggung kritik sastra dalam bentuk teatrikal. Sebagai respon, digelar jawaban atas pengadilan puisi di Jakarta dengan pembicara seperti H.B. Jasin dan Gunawan Muhammad yang mempertegas posisi puisi sebagai ekspresi bebas. Pada tahun 1975, diselenggarakan diskusi besar cerita pendek Indonesia yang diselenggarakan di Bandung. Diskusi ini menjadi momen penting bagi perkembangan cerpen di Indonesia. Dihadiri para cerpenis terkemuka seperti Danarto, Putu Wijaya, dan Umar Khayyam. Pembahasan fokus pada pergeseran cerpen menuju gaya absurd, eksistensial, dan bentuk eksperimental, memperkuat posisi cerpen sebagai genre inovatif. Pada tahun 1977, istilah Angkatan 70 diperkenalkan. Istilah Angkatan 70 pertama kali dilontarkan oleh Dami Entoda dalam diskusi sastra di Universitas Indonesia. Angkatan ini mencakup tokoh-tokoh pembaru seperti Iwan Simatupang, Sutarji Kol Sumbahri, Danarto, Putu Wijaya, Rendra, dan lainnya. Mereka dikenal membawa revolusi dalam bentuk, tema, dan estetika sastra yang memperkuat ciri khas sastra Indonesia era 1970. Sastra angkatan 1970-an menandai lahirnya kesadaran baru dalam dunia kesusastraan Indonesia. Di tengah represi politik dan krisis kebebasan berpendapat, mereka hadir dengan semangat pembaruan yang radikal, bukan hanya dari segi ideologi, tetapi juga dari segi bentuk, bahasa, dan cara pandang terhadap kehidupan.
Generasi ini tidak hanya meneruskan tradisi, tetapi juga melakukan revolusi estetik yang memperkaya khazanah sastra Indonesia. Mereka menjadikan sastra sebagai ruang pencarian makna, penciptaan identitas, dan refleksi filosofis atas zaman yang penuh ketidakpastian ini.